kesehatan dan agar vaksinasi di Lampung ini agar ditingkatkan. Jadi habis ini saya akan melapor segera. Nah, untuk terkait rumah sakit yang akan dibangun untuk penambahan tempat tidur, apakah dari BUMN sendiri akan ada bantuan juga, Bu? Iya, ini nanti memang BUMN yang akan membantu. Bentuknya seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kita akan merekrut para perawat, mengoperasionalisasikan rumah sakit, mendatangkan alat kedokteran untuk khusus untuk ventilator dan lain-lainnya yang mendukung untuk ICU dan HCU, termasuk ventilator invasif maupun ventilator non invasif. Oh, artinya itu untuk rumah sakit darurat yang ditinjau tadi? Ya, yang di asrama. khusus untuk itu ya, Bu ya? Iya. Kalau kita lihat kan ini masih perlu ditingkatkan jumlahnya. Secara keseluruhan Lampung berapa? Dari 3 rumah sakit mungkin bisa ditanyakan kepada Kadinkes. Dan nantinya akan bantuan ini akan hanya di Wisma Haji saja tadi sebagai rumah sakit darurat atau beberapa Jadi rumah kita sakit? sentralisasikan di rumah sakit haji. Itu sebenarnya masih bisa ditambah dari 200 bed, masih bisa mengingat kapasitas dari rumah sakit haji kan sangat besar dan luas, yaitu terdiri di lebih dari 3 hektar ya. Siap. Nah, itu Bu, kalau untuk distribusi vaksin sendiri mengenai kondisi harapan-harapan masyarakat Lampung terhadap vaksinasi ini kepada Menteri Kesehatan dan juga Menteri BUMN, dan kami harapkan tentu mendapat perhatian bahwa memang Lampung ini harus ditingkatkan dengan jumlah kasus yang corona yang saat ini jumlahnya cukup meningkat dibandingkan dengan Berapa vaksin, Bu, dosisnya, Bu, kalau boleh tahu, Bu? saya belum tahu perjuangkan. pasti ya, saya harus hanya dalam hal ini saya hanya melaporkan saja. Bu, izin nama lengkap. Saya PH. Saya adalah presiden direktur PT Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation atau IHC. Mau membantu, Bu. Nah, itu gimana, Bu, dari rumah dinas apa gimana? Rumah sakit? Ya, jadi alhamdulillah beliau melihat tadi sudah cek lokasi ke asrama haji dan memutuskan layak untuk dijadikan rumah sakit darurat. Jadi ada beberapa gedung tadi sudah dilihat, ada yang untuk pasien yang gejala ringan. Ini rumah sakit sampai gejala berat bisa, karena beliau akan menyiapkan ventilator sebanyak 25 ventilator juga dengan HFNC-nya 30. Jadi alhamdulillah yang tadinya kita hanya mau merawat yang ringan dan ringan saja, tapi ini sampai berat pun bisa dirawat di nanti rumah sakit darurat yang di Wisma Haji. Semua itu akan dibangun oleh Menteri BUMN. Tadi Dr. Fatima ini adalah CEO dari Kemenak BUMN untuk urusan rumah sakit. Nah, untuk tenaga kesehatannya, Bu? Ya, kalau tenaga kesehatan kami sudah mulai membuka lowongan. Ya, memang beberapa hari setelah kita rencanakan, kita sudah beberapa menerima pelamar. Nanti tentu akan ada juga pelatihan dari pihak rumah sakit. Nanti kita ber-MOU-nya karena ini BUMN itu dengan rumah sakit Krakatau Medica namanya. Nah, nanti itu semuanya dikelola, keuangan operasional dan lain-lain itu semua dari BUMN melalui rumah sakit Krakatau Medica. Dari 200 tempat tidur disediakan paling tidak perlu berapa tenaga kesehatan sih, Bu? Ya, kita siapkan lebih kurang 200 sampai 300 tenaga kesehatan. Ya, jadi kita buka pelamar dan kita juga di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit Abdul Muluk juga waktu itu banyak lamaran TKS itu kita bongkar, kita lihat dan kita melakukan evaluasi pada yang pelamar itu. Bun, kira-kira untuk peralatan yang bantuan dari BUMN, Menteri BUMN ini kapan datangnya? Ya, beliau mengatakan 10 hari siap rumah sakitnya. Bisa digunakan ya, Bu ya? Iya, jadi kita tunggu saja karena sekarang saya juga mau kembali ke sana, mau menyiapkan administrasi. Tentunya harus ada MOU, harus ada dan lain-lain. Nah, ini saya akan tuntaskan hari ini agar beliau pulang juga sudah membawa persyaratan, dan nanti jam 2 siang alhamdulillah ada Sesdirjen Yankes dari kementerian akan datang juga, mungkin tindak lanjut untuk izin operasional dan lain-lain. Bun, dengan bantuan dari Pusri ini berarti Lampung stok aman oksigen berapa pekan, Bun? Ya enggak, ini belum cukup. Kita perlu sehari itu kan 37 ton oksigen per hari, di luar tabung ya. Nah, jadi di luar yang liquid. Nah, jadi kalau ini ternyata ini bukan 12,3, dapat informasi tadi 15, berapa ton gitu. Nah, sedangkan yang kita utamakan tentu karena Abdul Muluk ini rumah sakit rujukan utama, tentu kita penuhi dulu untuk rumah sakit Abdul Muluk.
tank kami tinggal setengah ton. Jadi berarti nanti akan diisi 9,5 ton untuk Abdul Muluk. Sisanya nanti akan dibagi ke rumah sakit yang punya tabung liquid. Hanya 6 rumah sakit yang ada, nanti kita bagi. Dan nanti malam kabarnya alhamdulillah datang lagi dari Pusri juga, itu memakai mobil Lampung gas. Itu nanti akan mungkin tidak, kalau liquidnya sudah cukup, kita akan isi ke tabung-tabung biar bisa membantu rumah sakit yang tidak punya tabung liquidnya. Nah, PIC kita adalah Pak Yulianto. Jadi saya minta tadi jangan banyak yang ngatur, tolong yang ngatur adalah Pak Yulianto, Kabid Yankes dari Dinas Kesehatan Provinsi. Beliau mendata setiap hari keperluan daripada rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini yang melayani pasien COVID itu ada 73 rumah sakit. Bun, artinya oksigen di Lampung kita masih terus kita Ya, penuhi ya, alhamdulillah. Bun ya? Kemarin kami presentasi karena luar Jawa juga disuruh presentasi. Kita dapat apresiasi dari Wamenkes. Katanya berarti Lampung sudah berusaha sendiri ya. Saya bilang Pak Gubernur kami tidak duduk diam. Beliau bersurat ke semua yang punya CSR. Di samping ada KSO juga. Kan ada beberapa rumah sakit kan ada KSO yang berbayar. Jadi tidak semua ini, kalau ini CSR berarti kan tidak bayar. Ini dari 2 perusahaan. Sisinya dari Pulp and Paper, mobilnya CSR dari Pusri. Jadi bekerja sama semua dalam untuk memenuhi oksigen. Nah, jadi alhamdulillah, dan kita ada WA group namanya WA Group Oksigen Nasional. Itu setiap hari dipantau. Dan saya laporkan hari ini kami dapat bantuan dari Pulp and Paper dan juga CSR Pusri. Dia bilang 12 ton, ya udah lapor 12. Ternyata 15, berapa ton. Belum apa namanya